Halo semuanya. Selamat datang di Suara Masa Kini. Nah, jadi mulai lagi nih di podcast kita yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fenomena Gen Z online shop menggunakan TikTok maupun Shopee. Nah, jadi di sini aku udah ada bersama narasumber yang kompeten. Mungkin kepada teman-teman boleh perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Bintang. Hai Bintang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Isfi. Halo Hai, Isti. Hai. Nah, jadi aku juga perkenalan diri dulu. Aku Dona yang bakal memandu acara kita pada kesempatan kali ini sampai akhir. Nah, jadi seperti yang udah kita mention sebelumnya, pada kesempatan kali ini tuh kita akan bahas tentang fenomena Gen Z yang suka berbelanja online menggunakan TikTok Shop maupun Shopee. Nah, seperti yang kita ketahui kan Gen Z itu tuh generasi yang udah lekat dengan teknologi. Jadi kalau untuk berbelanja online itu kayaknya udah menjadi kebiasaan gitu nggak sih? Nah, mungkin menurut Bintang gimana tuh pendapatnya tentang Gen Z yang lebih memilih belanja online shop gitu? Oke, mungkin kita awali dengan gimana tren budayanya ya. Yeah. Karena mereka Gen Z itu identik sama aplikasi yang memudahkan, aplikasi yang bikin hidup jadi lebih simpel, hidup jadi lebih menarik dan dengan konten-konten yang sesuai sama keinginan mereka. Makanya kayak TikTok Live Shop sama Shopee ini jadi pilihan mereka karena mereka nggak perlu kayak ngeluarin tenaga atau waktu yang banyak, tapi mereka bisa berbelanja dari rumah kapan aja, bahkan dimanapun dengan promo-promo dan dengan harga-harga yang terjangkau daripada mereka harus datang ke toko gitu. Jadi emang TikTok Live Shop ini sama Shopee ini memberikan kemudahan yang benar-benar affordable ya buat mereka, buat generasi sekarang untuk menggantikan pasar gitu atau tempat belanja secara langsung. Iya, benar banget. Jadi kayak emang dia memanfaatkan teknologi banget gitu kan. Benar-benar. Nah, terus kalau dilihat dari sisi psikologisnya tuh ada kaitannya nggak sih? Ada sih harusnya, karena Gen Z ini kan mereka generasi yang seneng banget sama segala sesuatu yang instan dan cepat. Karena itu tadi ya, perkembangan teknologi yang udah sangat cepat. Terus kayak kita ini Gen Z kan bertiga, jadi kayak kita tuh udah tumbuh di perkembangan teknologi yang sekarang makin kesini makin cepat. Jadi itu kayak mempengaruhi gimana Gen Z tuh seneng banget kalau bisa yang cepet gitu, satset kan. Belanja online itu ya kenapa harus pergi ke tempat langsung gitu loh. Dan juga selain karena adanya cepat dan instan itu, Gen Z tuh sering banget suka FOMO anaknya gitu kan. Kayak mereka tuh suka takut ketinggalan, ntar ngikutin tren, ntar aku nggak keep up dengan teman-temanku dan aku tidak bisa memamerkan ini semua di sosial media gitu kan. Jadi kayak itu juga mempengaruhi banget psikologis dari keputusan pembelian anak-anak Gen Z itu kalau mau berbelanja sesuatu gitu. Benar. Nah, selain dari FOMO itu tuh yang udah kayak meraba di semua lingkup kehidupan, kayaknya ada juga pengaruh atau faktor dari promo-promo yang dikasih dari penjual melalui TikTok Shop ataupun Shopee. Nah, menurut Bintang ada nggak sih kaitannya antara promo dengan keputusan pembelian dari Gen Z gitu? Pastilah ya, promo, siapa sih yang nggak mau sama harga yang lebih murah, bahkan setengah harga segala macamnya. Sebenarnya konsep promo kan udah ada di toko langsung kan, cuman kalau di tempat belanja online itu mereka lebih kasih harga yang lebih murah lagi. Dan kalau kita pikir kenapa ya bisa kayak gitu, padahal nggak rugi atau gimana. Tapi kalau menurut aku nih ya, mungkin mereka punya cara untuk nggak apa-apa deh rugi di sini, tapi mereka dapat keuntungan dari mungkin penggunanya yang banyak, terus dari mungkin konten segala macamnya. Jadi bukan cuma dari si penjualan produknya, jadi mereka dapat penghasilan dari hal lain. Makanya mereka bisa kasih harga miring buat Gen Z tanpa memikirkan yang namanya rugi. Jadi promo benar-benar relate banget sama apa yang dibutuhin sama orang-orang sekarang sih menurut aku ya. Benar-benar. Nah, jadi kan kalau emang ya itu tuh promo tuh emang kayak adalah penarik, emang jos banget gitu buat generasi Z gitu kan. Ya, kok bisa sampai murah banget gitu, heran banget sih.
apalagi kayak di TikTok Shop yang pas live gitu kan. Aduh iya, Iya. bisa sampai kayak cuma di bawah 20.000. Terus jadi ini tuh pasti mempengaruhi kayak impulsif buying gitu nggak sih? Nah, menurut istri gimana nih? Impulsive buying itu tuh menurutku karena itu FOMO dan segala macamnya itu akhirnya kayak menyebabkan Gen Z tuh kan suka impulsive buying gitu kayak iya kan kayak aduh ini lucu beli deh, aduh ini lucu beli deh, ini lucu beli deh gitu kan. Sampai akhirnya tuh Gen Z tuh sedikit kesulitan kali ya untuk memprioritaskan yang mana yang harus dibeli emang butuh sama yang nggak butuh-butuh banget tapi karena lucu ya udah beli gitu kan. Kayak yang baru-baru viral apa Labubu itu kayak itu kan viral ya sampai kayak akhirnya semua orang pada kayak ini Labubu bagus, aduh beli sampai kira harga melonjak tinggi dan segala macam tapi orang masih mau beli gitu loh karena ya ntar takut ketinggalan tren. Labubu itu lucu tahu gitu loh. Bener banget, bahkan ada yang kayak kasus kalau dia yang Labubu itu karena dia nggak punya Labubu jadi dijauhin sama temennya gitu loh. Iya. Jadi kena bullying kan. Iya, jadi kayak makanya emang kayak FOMO itu pengaruh banget gak sih sama kayak, aduh yang kalau sekarang selain Labubu apa sih banyak banget kali ya sampai kayak make up aja tuh impulsif buying kayak ini blushnya lagi lucu tau lagi viral beli gitu. Jadi menurut aku kayak Gen Z tuh suka dengan impulsif buying karena ya itu tadi karena mereka FOMO kan takut ketinggalan supaya bisa keep up supaya tetap hai itu teman anakku ada ini tahu udah ada juga tahu gitu. Jadi kayak seharusnya yang kebutuhan tapi nggak terpenuhi karena mementingkan yang harus FOMO gitu. Nah jadi kan itu tuh bisa dibilang ada baik dan ada buruknya. Menurut Bintang ini tuh fenomena Gen Z itu yang suka online shop bakal berkelanjutan gak sih? Mestinya bakal berkelanjutan ya selama Gen Z masih ada, generasinya masih ada. Soalnya kan emang budayanya emang di sana, kayak aplikasinya di sana. Kayak misalnya kalau kita contohin ke generasi sebelumnya, mereka kan pakai Facebook segala macamnya, kayak marketplace-nya ada di sana. Ya, jadi selama generasi itu masih ada, pasti kan mereka pakai aplikasi yang mereka ngerti dong, dari mereka kecil atau dari mereka muda. Jadi mereka nggak akan pindah ke aplikasi lain. Mungkin bakal pindah, cuman nggak benar-benar semasif itulah perpindahannya. Dan menurut aku TikTok, live shop sama Shopee ini bakal tetap bertahan selama penggunanya masih banyak sih dan pengguna Gen Z lah spesifiknya. Kalau dilihat dulu nanti kayaknya nggak cuma Gen Z nggak sih? Yang sekarang tuh Alpha, Beta pun kayaknya makin Beta kan baru hadir nih. Iya, tapi kayaknya lebih yang versi sudah upgrade gitu. Nah, jadi untuk terakhir nih, ada nggak sih Iswin buat teman-teman bahkan kita sendiri Gen Z buat tips and triknya kalau mau belanja online gitu? Ini tentuin skala prioritas. Kau harus tahu dulu barang mana yang wajib kamu beli, terus yang kalau misalkan penting tapi nggak penting banget kayak baju apa gitu kan. Sampai terakhir ini beli kalau uangnya lebih gitu. Kita harus belajar banget tentang itu karena makin kesini Gen Z ya itu kita makin kayak semuanya penting gitu, semuanya aduh harus dibeli, semuanya harus ini, semuanya harus itu gitu. Nah terus ini juga aku ada baca gitu kan dari di internet, terus ada sempat nonton podcast dari orang di YouTube gitu atau di Spotify gimana aja gitu ya. Kayak ada rules kayak 3 months gitu loh. Jadi kayak kamu pas kamu lihat lagi barang itu kan, kamu lihat barang itu terus kamu kepikir-pikir terus selama 3 bulan gitu. Itu kayak beli aja deh gitu kan. Daripada kamu kayak ngelihat, ih lucu beli tapi ujung-ujungnya gak kepake. Terus ntar mubazir lagi, nyebabin limbah gitu loh. Jadi kayak selain kamu impulsif buying itu kayak uangnya habis, terus kamu juga mencemari lingkungan gitu loh. Jadi ya lebih bijak dalam berbelanja. Di skala prioritas gitu kan. Nah jadi kesimpulannya tuh buat kita dan teman-teman yang Gen Z khususnya, kita tuh harus memperhatikan gitu mana yang menurut kita tuh kebutuhan yang benar-benar menjadi skala prioritas kita. Nggak mementingkan itu FOMO atau lagi promo, tapi mentingin dulu mana sih yang aku butuhin sekarang gitu. Nah jadi sekianlah percakapan kita pada kesempatan kali ini. Makasih semoga makasih juga buat teman-teman yang udah mau hadir di
podcast kita hari ini. Dan semoga teman-teman dan pemirsa di rumah dapat inspirasi yang lebih menarik gitu, yang bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kita. Dadah.